Pertama kita akan bikin adonannya dulu. Siapkan wadah bersih. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu pro tinggi, 2 sendok makan gula pasir. Nah, ini diaduk dulu. Lalu tambahkan 1 butir telur, 1 sendok teh sav instan, setengah sendok teh pelembut donat, 100 ml susu cair dingin. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 25 gram margarin atau setara dengan 2 sendok makan, setengah sendok teh garam halus. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan nomor 3 selama 15 menit atau sampai kalis. Boleh juga disesuaikan dengan kecepatan mixernya masing-masing ya teman-teman. Setelah 15 menit di mixer, ini adonannya sudah kalis, artinya sudah cukup. Ambil sedikit adonan, kemudian direntangkan. Kalau tidak mudah sobek seperti ini, artinya sudah cukup. Kemudian ini akan kita pindahkan ke alas kerja. Oles adonan dengan minyak goreng agar tidak kering. Bagi-bagi adonan sesuai selera. Ini saya bagi kira-kira aja ya teman-teman. Nah, kalau untuk ide jualan, boleh ditimbang agar ukurannya sama. Nah, ini adonannya saya bagi menjadi 14 pieces. Kemudian kita tutup dengan kain agar tidak kering. Ambil 1 adonan, kemudian ini dibulatkan. Putar-putar adonannya agar hasilnya mulus. Jika bagian bawahnya kurang rapi, ini boleh dicubit-cubit seperti ini. Kemudian dibulatkan kembali. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Jika sudah selesai dibulatkan semuanya, ini ditutup dengan kain atau serbet bersih. Istirahatkan adonan selama 20 menit. Setelah 20 menit diistirahatkan, ini adonannya sudah sedikit mengembang. Siapkan 50 gram tepung terigu. Ambil 1 adonan yang pertama kali tadi kita bulatkan. Balurkan ke dalam tepung terigu. Lalu letakkan di alas donat. Lalu kita tekan seperti ini. Boleh juga ditekan pakai telapak tangan ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai dibalurkan dengan tepung semuanya, adonannya akan kita istirahatkan kembali selama 40 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 40 menit didiamkan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Apabila kita tekan seperti ini, kembali ke bentuk semula. Artinya sudah siap kita goreng. Selanjutnya, panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita goreng bomboloni yang pertama kali tadi kita bulatkan. Goreng dengan api sedang cenderung kecil agar tidak mudah gosong. Ini saya goreng 6 pieces dulu ya teman-teman. Jika bagian bawahnya sudah kuning keemasan, boleh dibalik. Ini saya balik cukup 1 kali aja ya teman-teman, agar tidak banyak menyerap minyak. Nah, kalau sudah matang, kemudian angkat dan ditiriskan dulu. Ini dia sudah selesai kita goreng semuanya. Kelihatan ya teman-teman, ini tekstur bomboloninya lembut empuk dan whitening-nya juga bagus banget. Bomboloninya kita sisihkan dulu. Sekarang kita bikin isiannya. Siapkan 2 butir kuning telur, kemudian masukkan ke dalam panci.
Tambahkan 50 gram gula pasir atau setara dengan 3 sendok makan, 2 sendok makan tepung maizena, 250 ml susu cair full cream, 1/4 sendok teh frasa vanila, dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini kita masak dengan api sedang cenderung kecil dan terus diaduk ya teman-teman. Setelah mendidih dan mengental seperti ini, tambahkan keju oles. Ini saya pakai lebih kurang 50 gram atau sesuai selera. Kemudian tambahkan lagi 1 sendok makan margarin. Lalu ini dimasak kembali sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata dan mendidih seperti ini, artinya sudah cukup. Oh ya teman-teman, untuk takaran kejunya sesuai selera ya. Tapi kalau tidak ada keju boleh di skip ya teman-teman. Menurut saya kalau pakai keju itu lebih enak, ada berasa asinnya. Nah, untuk isiannya sudah jadi. Biarkan dulu hingga hangat. Kalau sudah hangat, boleh langsung masukkan ke dalam plastik segitiga. Sekarang kita kembali ke bomboloninya. Di sini saya pakai plastik bersih ya teman-teman, karena kebetulan sarung tangan plastik lagi kosong. Lalu ini dibolongkan pakai sumpit seperti ini. Setelah itu kita beri isiannya. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah diisi semuanya, ini disisihkan dulu. Berikutnya kita akan bikin karamelnya. Di sini sudah ada 200 gram gula pasir. Kemudian ini dimasak dengan api sedang cenderung kecil. Gula pasirnya jangan diaduk-aduk dulu ya teman-teman, tunggu hingga mencair. Setelah mencair seperti ini, boleh diaduk-aduk. Lalu kita ambil 1 bomboloni. Kemudian celupkan ke dalam karamel. Hati-hati karena ini karamelnya panas banget. Karena karamelnya cepat mengeras, jadi ini kita masak kembali karamelnya dengan api kecil banget ya. Digoyang-goyangkan bomboloninya seperti ini agar karamelnya turun. Jadi ini jangan langsung dibalik bomboloninya, takut terkena tangan. Ini dia sudah jadi. Dari tampilannya ini menggoda banget, berkilau, elegan, cocok nih untuk bakery premium. Tekstur luarnya garing, crunchy saat digigit. Isiannya lembut, lumer, ada berasa asin, gurih, dan tidak terlalu manis. Jadi rasanya pas banget. Rasa manisnya seimbang, ada rasa manis dari karamel. Tekstur bomboloninya lembut, empuk banget. Teman-teman harus cobain di rumah, ini beneran enak banget. Bikin nagih, rasanya tuh beda dari bomboloni yang lain. Rasanya lebih unik, kekinian. Cocok nih untuk tambahan ide jualan atau cemilan di rumah. Teman-teman harus cobain ya resep ini, anti gagal. Cocok banget buat yang baru belajar bikin bomboloni. Nah, gimana? Gampang ya cara membuatnya? Jadi selamat mencoba. Pertama-tama siapkan wadah bersih dan kering. Lalu masukkan 200 gram tepung terigu pro tinggi, 50 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok makan susu bubuk, 30 gram gula pasir, 1 sendok teh saf instan,
1/4 sendok teh pelembut donat. Nah, bahan keringnya ini kita aduk terlebih dahulu. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Ini diaduk kembali. Tambahkan cairannya, di sini ada 100 ml air dingin. Lalu ini di mixer sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya kita aduk pakai tangan sampai adonannya terbentuk. Nah, ini sudah cukup. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan 25 gram margarin. Selanjutnya mixer adonan sampai kalis selama lebih kurang 15 menit dengan kecepatan sedang. Atau bisa juga disesuaikan dengan kecepatan mixernya masing-masing. Jika adonannya naik sampai ke atas gagang mixer seperti ini, jangan khawatir ya. Caranya pindahkan spiral atau gagang mixer, yang kiri pindahkan ke kanan dan ke kanan pindahkan ke kiri. Lanjut kita mixer kembali sampai adonannya kalis. Apabila direntangkan seperti ini tidak mudah sobek, artinya sudah cukup ya. Kemudian bulatkan adonan, pindahkan ke alas kerja. Oles dengan minyak goreng agar adonannya tidak kering. Bagi-bagi adonan, ini beratnya lebih kurang 30 gram atau sesuai selera. Jika sudah selesai dibagi-bagi seperti ini, kemudian tutup adonan agar tidak kering. Ambil satu adonan, bulatkan sampai mulus. Kalau bagian bawah adonan belum tertutup rapat, ini kita cubit-cubit seperti ini. Lalu dibulatkan kembali. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai dibulatkan, kemudian tutup dengan kain. Istirahatkan adonan selama 20 menit. Setelah 20 menit, ini adonannya sudah sedikit mengembang. Di dalam wadah sudah ada tepung terigu. Lalu balurkan adonannya. Kemudian pipihkan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian beri lubang di tengahnya. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Jika sudah selesai dibentuk semuanya, ini akan kita tutup kembali dengan kain bersih. Istirahatkan kembali adonan selama 40 menit atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah 40 menit, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Ini hasilnya cantik banget dan mulus ya teman-teman. Untuk resep lengkapnya, teman-teman boleh cek di kolom deskripsi atau di bawah judul. Nah, seperti ini adonannya. Apabila kita angkat, adonannya terasa ringan, dan ketika dipencet atau ditekan seperti ini, adonannya kembali ke bentuk semula dan tidak kempes, artinya sudah siap untuk digoreng. Tahap ini teman-teman boleh panaskan minyak goreng secukupnya. Pastikan minyak goreng panasnya sedang agar tidak mudah gosong, karena nanti bagian dalamnya belum matang, luarnya sudah kecoklatan. Setelah minyaknya panas, goreng donat dengan api kecil. Jika bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan, ini boleh dibalik
Cukup 1 kali balik aja agar tidak banyak menyerap minyak. Jadi ini kita goreng pakai api kecil ya teman-teman. Nah ini sudah matang, lalu angkat dan ditiriskan terlebih dahulu. Ini dia donatnya sudah selesai digoreng semuanya. Hasilnya cantik banget, white ringnya juga kelihatan. Untuk satu resep ini saya buat menjadi 14 pieces. Ukurannya lumayan besar-besar ya teman-teman. Nah ini dia donatnya sudah dingin. Celupkan donat ke dalam gelas. Lalu celupkan lagi ke dalam meses. Nah hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Ini dia donatnya sudah jadi dan sudah siap disajikan. Untuk tampilannya ini menarik banget. Teksturnya super lembut dan empuk. Donat ini tahan 3 hari di wadah tertutup. Tetap empuk, lembut dan tidak kempes. Rasanya juga tetap enak ya. Soal rasa tidak diragukan lagi, beneran ini enak banget. Manisnya juga pas dan nyoklat banget. Untuk resep ini recommended, cocok buat pemula, bisa untuk ide jualan atau cemilan di rumah. Nah gimana, gampang ya cara membuatnya? Jadi selamat mencoba. Sekian dulu video kali ini, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.